Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abdullah wabarakatuh. bin Ali bin Haddad صاحب الكتاب رسالة المعون إلى روح الحبيب السيد محمد بن عدوي المالكي الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحاتهم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم. Dan selanjutnya dikatakan dalam kitab Risalatul Mu'awana ini, wa alaika bitafarruq yaumil jum'ati min jami'i asyghhalid dunya, dan hendaknya engkau mengosongkan pada hari Jumat dari segala kesibukan-kesibukan dunia. Waj'al hadzal yaum asy-syarif khalisan li akhiratik, dan jadikan hari ini, hari Jumat, melulu untuk akhiratmu, semata-mata untuk akhiratmu. Wala tastaghil fiha illa bimahdil khair, jangan kamu sibuk dalam hari Jumat, di dalam hari Jumat ini, illa bimahdil khair, kecuali hanya untuk melakukan kebaikan. Wa mujarradil iqbal ala Allah, dan hanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena hari Jumat adalah hari yang mulia, hari yang agung, hari yang banyak mempunyai fadilah di dalam hari Jumat ini. Wa hasinil muraqabah li sa'atil ijabah wa hiya sa'atun takunu fi kulli yaumi jum'atin, dan dalam hari Jumat hendaklah engkau benar-benar mencari saat yang mustajab di hari Jumat itu. Benar-benar engkau berusaha untuk mendapatkannya, untuk mencarinya, dan bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Wa hiya sa'atun takunu fi kulli yaumi jum'atin, yang saat itu ada pada setiap hari Jumat. La yuwafiquha 'abdun muslimun, tidak bertemu dengan saat itu, saat di dalam hari Jumat itu, mukminun, orang muslimun, orang muslim, sa'alallah yas'alullah, meminta kepada Allah khairan, suatu kebaikan, wasta'iduhu min syarrin, atau dia berlindung dari kejelekan, illa istajaballahu lahu, kecuali Allah akan ijabai doanya, permintaannya, dijauhkan, diberikan oleh Allah segala kebaikan, dan dijauhkan oleh Allah SWT, dilindungi oleh Allah SWT dari segala kejelekan. Kemudian saya sempurnakan keterangan ini dengan apa yang ditulis oleh Sayyid Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar dalam kitabnya Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah berkenaan dengan hari Jumat. Beliau mengatakan dalam kitab ini, min asy-syaraf alladzi ja'alahu Allah, wa min asy-syaraf alladzi ja'alahu Allah li hadhihi al-ummah, di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah kepada umat ini, annahu ihtassaha bi yaumil jum'ah, Allah memberikan secara khusus, secara spesial, tidak diberikan kepada siapapun, kepada umat lainnya,
diberikan kepada umat ini hari Jumat. Hari Jumat. Waja'alahu 'idan 'aziman, dan Allah jadikan hari Jumat ini sebagai lebaran setiap minggu. Lebaran setiap minggu. 'Idan 'aziman, hari lebaran yang agung, yang agung. Waja'ala minal khasa'is al-fadail lahu, dan Allah jadikan daripada khususiyah yang ada pada hari Jumat, wal fadail, dan fadilah yang ada pada hari Jumat, wali salatihi ma yartafi'u bihi qadrahu wa ya'zumu amruhu. Dan di dalam melakukan sholat Jum'ah pada hari Jumat yang sungguh sangat agung sekali kedudukannya, ma yartafi'u bihi qadruhu, yang sangat tinggi sekali pangkatnya dan sangat agung sekali kedudukannya. Faminha, di antara kemuliaan itu, khususiyah itu, fadail itu, takfiruha lidzunub. Allah jadikan hari Jumat ini sebagai kafarah untuk dosa-dosa kita. Allah jadikan hari Jumat sebagai kafarah daripada dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu." Orang yang mengambil wudu dan dia melakukan wudunya dengan secara baik, dengan secara sempurna, Jumatal Jum'ah, kemudian setelah dia berwudu di rumahnya, Jumatal Jum'ah, dia datang ke tempat Jumatan, datang ke masjid untuk melakukan salat Jum'ah. Istama'a, kemudian dia mendengarkan khatib berkhutbah, wa ansat, dan dia merenungkan, mencamkan apa yang diucapkan oleh khatib, yang disampaikan oleh khatib. Dia dengarkan, dia pikirkan, dan dia camkan. Ghufira lahu ma taqaddama, ghufira lahu ma bainahu bainal jum'atil ukhra. Maka Allah ampuni untuknya apa yang ada di antaranya, wa bainal jum'atil ukhra, di antara hari Jumat itu, wa bainal jum'atil ukhra, dan di antara Jumat yang lain yang akan datang. Allah ampuni semua yang di antara dua Jumat yang dia berada di dalamnya dan Jumat yang akan datang. Ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah oleh Allah bonus, ditambah 3 hari. 3 hari sudah Jumat, Sabtu, Ahad, Seninnya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man massal hasa faqad laqa, dan dalam kita mendengarkan khatib berkhutbah itu kita harus dengarkan dengan seksama, dengan baik. Kita jangan bercanda, jangan melakukan hal-hal yang mengurangi nilai kita, nilai pahala kita, dan mengurangi nilai salat Jumat kita. Rasulullah mengatakan, idza qamal khatibu yakhutub wastami'u wanzuru bi'ayunikum wasma'u bi'adanikum. Apabila khatib berdiri berkhutbah, idza qamal khami imamu, apabila berdiri imam itu berkhutbah. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan khatib tapi imam? Ini menunjukkan yang jadi imam harus jadi khatib, yang jadi khatib juga harus bisa ngimami, jangan dilain-lainin. Khatibnya lain, imamnya lain. Seperti Masjid Al-Baitul Amin ini begitu. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, ya, khatibnya lain, imamnya lain, ya. Kadang-kadang salat Jumat juga begitu, khatibnya lain, imamnya lain. Kalau bisa, yang jadi khatib adalah yang jadi imam, yang jadi imam adalah yang jadi khatib.
Wanzuru biha, maka lihatlah, pandanglah dia dengan mata-mata kalian. Kita pandang, enggak boleh kita memejamkan mata kita, tapi kita lihat itu khatib. Wasma'u bi'adhanikum, dengarkan dengan telinga-telinga kalian. Ini perintah Rasulullah. Ada lagi hadis yang lain, sa'idul khatibul mimbar, apabila khatib itu naik ke mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan ngomong kalian, jangan ngomong pada lainnya. Man takallama faqad lagha, orang yang ngomong kepada lainnya faqad lagha, orang itu telah bermain-main. Wa man lagha fala jum'ata lah, orang yang bermain-main maka tidak sempurna jumatannya. Dalam hadis ini, aman masal qasad lagha, orang yang pegang-pegang kerikil, karena zamannya kan Nabi masjid itu dari tanah, udah pasti ada kerikil-kerikil kecil. Orang yang pegang kerikil, main-main kerikil, waqad lagha, ya, orang itu telah main-main. Wa man lagha fala jum'ata lah. Bahkan ada, iza qulta li sahibika ansit, kalau engkau mengatakan kepada temanmu yang di sebelahmu yang ngomong, ansit, diam kamu, waqad laghat, berarti kamu telah ya main-main. Mengingatkan teman kita yang sedang ngomong pun kita tidak boleh. Dikatakan waqad laghat dalam hadis yang lain. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tafsir Gharibil Hadis mengatakan yang dimaksud dengan lagha itu adalah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya lagha diartikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan khalafas sunnah. Aqad akhta'ta wa khalaftas sunnah, kamu telah salah, telah keliru, dan kamu telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dilarang kita pegang-pegang kerikil wa ghairi min anwa'il abas fi halatil khutbah. Nah, menunjukkan kita kurang perhatian kepada khutbah. Fi isyaratun ila iqbalil qalbi, ini isyarat kita harus hati ini kita hanya ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini kita hadapkan dan kita hadapkan kepada apa yang disampaikan oleh khatib tadi itu daripada peringatan-peringatan Allah dan peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena isi daripada khutbah itu adalah wasiat Allah, wasiat Rasulullah, wasiat takwa untuk kita takwa. Dan kita harus hadapkan hati dan anggota badan kita semua ini termasuk tangan, ya, untuk mendukung, untuk mendengarkan khutbah atau melakukan apa-apa yang mendukung kita mendengarkan khutbah dengan baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ightasala al jum'ah massa min tib, orang yang mandi pada hari Jumat. Karena ada satu hadis bahwa ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Apabila seseorang mandi pada hari Jumat, kalau hari-hari lainnya tidak mandi, nggak pernah mandi, hari Jumat jangan sampai nggak mandi, karena dia keluar Jumatan, sholat Jumat akan bertemu dengan orang banyak. Kita jangan bawa bau yang tidak enak, membuat orang tidak nyaman, membuat orang terganggu. Wa massa min tib, oleh karena itu supaya bau kita seger, nyaman, orang yang mencium bau kita tidak hanya kita itu bersih, mandi pakai sabun bersih, kemudian kita pakai pakaian yang bersih, kalau bisa yang putih. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, kalau pergi ke masjid bawa pakaian atau pakai pakaian yang bagus-bagus. Wa massa min tib, kita tambah dengan kita pakai minyak wangi. Wa massa min tib in kana indah, kalau dia punya.
Tidak semua orang bisa beli minyak wangi, apalagi zaman dulu, zaman itu. Kalau sekarang minyak wangi banyak dan murah. In kana inda walaysa min ahsani wa la bisa min ahsani thiyabi, dia pakai pakaian yang sebaik-baiknya pakaiannya. Kalau bisa pakai yang putih, ya, kalau bisa pakai kalau ustadz kiai ya pakai jubah, ya. Jubah itu bukan pakaiannya orang kiai saja, tidak, siapapun boleh pakai gamis seperti yang saya pakai ini. Di negara Arab yang pakaian yang saya pakai gamis selobokan yang seperti saya pakai ini, semua orang pakai, bukan hanya ulama, bukan hanya ulama, tapi semua orang pakai. Orang kaya, orang miskin, orang besar, orang kecil, raja, ya, kuli di pasar-pasar, semua pakai baju seperti ini. Man iktasala yaumal jum'at wa labisa min tibin kana inda wa labisa ahsani siyabih. Kalau sudah haji pakai kopiah putih, pakai sorban, ya, semua kharaja hatta ya'tiyal masjid, kemudian datang ke masjid, wa yarka'u ma yasha, melakukan, ya, salat sunat terlebih dahulu, wa yarka'u ma badalahu, masuk masjid salat tahiyatul masjid dulu, tidak langsung duduk, karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjid wala yajlisanna hatta yusalli rak'atain." Kalau kalian, salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat dulu. 2 rakaat apa? 2 rakaat tahiyatul masjid. Shalli sunnatan tahiyatul masjid rak'atain. Allahu akbar. Itu hadis sahih dari Abu Qatadah, rawahu Muslim. Kalau umpamanya sudah di salat jamaah sudah berdiri, imam sudah jamaah sudah berdiri, langsung ikut salat dengan imam, ikut jamaah dengan imam, tidak usah salat sunat tahiyatul masjid. Idza suwiya ba'da salat, karena kalau sudah qomat, ya Allah salat, ya Allah salat, itu wala salata illa al-maktubah. Rasulullah mengatakan maka tidak boleh salat sunat lagi kecuali salat yang wajib itu tadi. Kalau umpamanya apa itu tidak sempat salat, tidak sempat salat tahiyatul masjid, juga tidak sempat salat tahiyatul masjid, boleh dengan menggantinya, dianjurkan untuk menggantinya dengan baca al-baqiyatus thayyibat, ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, 4 kali. Itu dianjurkan untuk membaca itu, yaqumu maqama as-salat tahiyatul masjid. Wa lam yu'dhi ahadan, masuk ke masjid tanpa mengganggu orang yang sudah duduk, tidak melingkai mereka, tidak memisahkan mereka dari tempat, tidak mengusik mereka, tidak, ya, mengganggu mereka. Walam yu'dhi ahadan, baik dengan tindakannya maupun dengan omongannya. Jadi iza itu bisa dengan omongan, bisa dengan perbuatan. Summa ansat, kemudian duduk dalam, ya hadis yang lain, wadana minal mimbar, ya, mendekat ke mimbar, ya, mendengarkan khutbah. Summa ansat, dengan seksama, hatta yusalliya, sampai dia melakukan salat Jumat. Karena kafaratan lahu lima bainal Jumatil ukhra, maka menjadi kafarah baginya di antara hari Jumat itu dengan hari Jumat yang lain yang akan
datang. Dalam hadis yang lain, man ghassala yaumal jum'ah ghtasala bakar. Barang siapa yang mencuci hari Jumat dan mandi. Jadi hari Jumat ini juga hari bersih-bersih. Kalau di pondok-pondok, saya zaman di pondok dulu, kalau hari Jumat, hari Ro'an itu bersih-bersih. Kamar dibersihin, musala dibersihin, halaman dibersihin, halaman pondok, halaman masjid bersihin, jeding-jeding bersihin. Juga kemudian pakaian-pakaiannya yang dia pakai bersihin, cuci. Ya. Wassalamu'al jum'ah ghtasal dan mandi, juga membersihkan dirinya, badannya pada hari itu. Ghtasala wa bakkara wa btakara, dan dia bangun pagi-pagi, wa btakara, dan berangkat ke masjid pagi-pagi. Wa masya, dan berjalan. Walam yarkab, dan tidak naik kendaraan. Kalau bisa berjalan, tidak naik kendaraan. Kalau masjidnya jauh boleh naik kendaraan. Kalau udah kuat, dia udah sepuh, mamanya udah tua, ya tidak apa-apa naik sepeda motor atau mobil. Kalau masjidnya jauh, ya. Wadana minal imam, dan mendekat dari imam. Imam itu di mana adanya? Di mihrab, di mimbar imam itu. Fastama, dan dia mendengarkan khutbah. Walam yalgha, dan tidak logho, artinya tidak menyalahin sunnah, tidak menyalahin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu bi kulli khutbatin amila biha, maka baginya untuk setiap langkah amala sanatin, pahalanya amal 1 tahun. Setiap langkah dia pergi ke masjid ditulis dia punya amal 1 tahun. Amal apa? Ajra siyamiha, seperti dia puasa dalam setahun itu setiap hari. Wa qiyamiha, dan seperti dia qiyamul lail setiap malam di dalam setahun itu. Ini fadilahnya. Ini hadis sahih juga. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan juga ada dalam hadis yang lain, as-salawatul khamas, salat 5 waktu ini, maghrib, isya, subuh, asar, zuhur, asar, jum'atu ilal jum'ati, dan jum'ah ke jum'ah yang lain, wa ramadan ila ramadan, dan satu ramadan ke ramadan yang lain, mukaffirat, 5 menjadi kafarah apa yang ada di antara salat 5 waktu, dan di antara 2 Jum'ah, dan di antara Ramadan ke Ramadan itu. Apabila seorang melakukan dosa-dosa kecil, majtanibal kaba'ir, selagi yang dilakukan itu bukan dosa-dosa besar, selagi masih dijauhi dosa-dosa besar, bukan dosa besar maksudnya, itu jadi kafarah. Ya, salat di antara salat 5 waktu, di antara Jum'ah ke Jum'ah yang lain, dan di antara Ramadan ke Ramadan yang lain. Di antara lagi fadilah khususnya hari Jumat itu, bahwa salatul Jum'ah itu tudhi'ut tariq li ahli amal qiyamah, akan bikin terang jalan nanti kepada orang yang melakukannya pada hari kiamat. Nanti itu salat Jum'ah akan jadi, ya, jadi lampu, jadi lentera yang menerangi kita, akan menjadi jalan yang terang benderang bagi kita untuk kita lewati pada hari kiamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, tusyarul ayyam ala hayatiha, tusyarul jum'atu zara'an munirah, bahwa hari-hari ini besok akan jadi jalan sama semua, sebagaimana ya hari-hari di dunia ini. Tetapi hari Jum'ah ini akan, ya, jadi jalan yang apa itu, yang terang benderang, zahra munirah. Di padang mahsyar nanti, ahluha yahufuna
biha kal arus tuhda ila khidriha. Orang yang melakukan salat Jumat, maka akan dikarak seperti pengantin dikarak menuju kepada ke pelaminan yang sedang ditunggu oleh permaisurinya. Tudhi'u lahum, dan akan menerangi hari Jumat itu kepada mereka. Yamshuna fi dhawiha, dan berjalan di terang benderangnya, ya, terang benderangnya sinarnya hari Jumat. Alwanuhum kasalaj, mereka warnanya kasal bayadan, putih seperti es. Rihuhum kal misk, dan baunya mereka seperti misik, wanginya. Yakhuduna fi jibalil kafur yanzuru ilaihimul as-saqalan la yatufuna la yatrukuna ta'ajjuban min husni manzari ahlil jum'ah. Dan mereka masuk dalam minyak kapur, fi jibalin, daripada masuk ke dalam gunung-gunung yang dari kafur. Kafur bukan kapur-kapur seperti di dunia ini, tapi ya kafur di sini yang dari Mesik. Yanzuru ilaihim mustaqalan, yang melihat kepada mereka jin dan manusia. La yatrukuna ta'ajjuban, la yatrukuna ta'ajjuban min husni manzari ahlil jum'ah hatta yadkhulul jannah. Yang mereka semua heran kepada orang-orang ini, sehingga mereka masuk dalam surga. La yukhalituhum ahadun illal mu'adhdhinun al-mu'tasibun, yang tidak bercampur dengan mereka kecuali yaitu para tukang-tukang azan yang al-muhtasibun, yang mereka dalam azannya tidak menuntut bayaran. Wa minha, dan di antara fadilah hari Jumat itu juga anna darajat as-sawab tatafawatu bihasabi at-tabkir la huduri salatil Jumat. Pahala daripada yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan salat Jumat itu tatafawatu bihasabi tabkir ila huduri salatil Jumat, itu berbeda-beda. Seperti berbedanya mereka dalam pergi berpagi-pagi menghadiri salat Jumat. Makin pagi makin besar pahalanya, makin banyak pahalanya. Wa kullama bakkar bil hudur nala ajran akbar wa a'zam. Apabila mereka lebih pagi di dalam menghadirinya, maka pahalanya lebih besar dan lebih agung. Dalam hal ini ada hadis, man iktasala yaumal jum'ah, orang yang mandi pada hari Jumat, ghusl janabah, seperti dia mandi junub, tsumma raha ila sa'atil ula, kemudian dia berangkat ke Jumat pada saat yang pertama, ka'annama qarraba badana, seperti dia berkorban onta. Man raha bi sa'ati tsaniyah, orang yang pergi pada jam yang kedua, ka'annama qarraba baqara, maka dia seakan-akan berkorban sapi. Man ra'a fi sa'ati tsalitsah, orang yang pergi pada jam yang ketiga, ka'annama qarraba kabshan aqran, maka orang itu seperti berkorban kibas yang bertanduk. Apabila kibas bertanduk berarti sudah besar, sudah tua. Wa man raha bis sa'ati rabi'ah, orang yang pergi pada jam yang keempat, wa ka'annama qarraba dujaja, orang itu seperti berkorban ayam. Wa man raha bis sa'ati al-khamisah, orang yang pergi pada jam yang kelima, wa ka'annama qarraba baydah, orang itu seperti berkorban telur. Apabila dia berangkat terakhir, udah mau azan,
dia baru berangkat, nyampe ke masjid sudah selesai azan, seperti berkorban telur. Fa idza kharajal imam, apabila telah keluar imam sudah mau naik ke mimbar, udah naik ke mimbar, hadratil malaika yastami'una dzikr, maka malaikat tutup bukunya, maka malaikat duduk semua mendengarkan peringatan-peringatan imam, zikir-zikir yang dibaca oleh imam, khutbah yang disampaikan oleh imam. Selagi masih imam belum keluar, belum naik imam ini, malaikat masih di pintu-pintu, dia catat siapa yang masuk, dia catat. Jadi mulai dari jam 8 tuh malaikat udah, ya mulai dari pagi itu malaikat udah jaga di pintu-pintu, dia catat apa ini yang berkorban onta, siapa ini yang berkorban sapi, siapa ini yang berkorban kambing, siapa ini yang berkorban apa ayam, dan siapa yang berkorban telur. Dan sampai kita berkorban telur, nah murah telur, kalau bisa kita ya berkorban onta, kalau tidak bisa ya sapi, kalau tidak bisa ya domba, kalau tidak bisa juga ya ayam. Maksudnya saat pertama, kedua sampai kelima itu, saat yang pertama itu ya jam 8, saat yang kedua itu jam 9, saat yang ketiga itu jam 10, saat yang keempat itu ya jam 11, saat yang kelima sebagaimana diterangkan yang paling mulia ini seperti berkorban seperti ya saat yang paling mulia yang kelima itu tadi, yang ke-8 itu ya. Kemudian yang terakhir saat yang pertama ini yang dapat telur tadi itu ya jam 12 sudah umpamanya, jadi dihitung jam ya. Karena di sini dikatakan saat, zaman itu belum ada jam seperti sekarang. Dalam hadis yang lain, idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaa'ik ala babil masjid. Nah, ini yang saya terangkan tadi dalilnya. Apabila ada hari Jumat, maka malaikat itu berdiri semua di pintu-pintu masjid. Yuktubun al-awwal, dia tulis siapa yang awal, siapa yang ya orang yang kedua, yang ketiga, dan sampai orang yang terakhir masuk ke masjid. Wa masalul muhajir al-mubakkir kamasal ladzi yuhda badana, ini seperti yang hadis yang awal tadi, yang lebih dulu seperti dia berkorban onta, kemudian ya, sesudahnya berkorban sapi dan seterusnya. Wa idza kharajal imam tawawusu, apabila imam sudah naik ke mimbar maka ditutup ini, buku ini ditutup ya, ditutup buku. Kalau buku udah ditutup berarti nggak ada yang ditulis lagi. Jadi yang datang sudah itu dia hadir Jumat tapi nggak ada tulisannya nanti, nggak ada catatannya dia hadir Jumat. Tawawsuhu wahum yastami'una dzikir. Dalam hadis yang lain ada Rasulullah mengatakan, ada sahabat Abu Umamah, ya Abu Umamah, wahai Abu, laisa liman jaa ba'da khurujil imam jum'ah, orang yang dia masuk ke masjid sesudah imam itu naik ke mimbar itu ditulis Jumatan. Qala bala, wa qala bala walakin laisa mimman yuktabu wisah. Apa orang yang datang masuk ke masjid untuk Jumatan sudah imam itu naik ke mimbar, itu dia ditulis Jumatan, dia sholat Jumat ditulis Jumatan. Dijawab iya ditulis Jumatan, walakin laisa mimman yuktabu, tapi tidak ada
tulisannya malaikat, tidak ada. Tidak ditulis oleh malaikat, tidak ada tulisannya. Yani anal kitab bisawab ala maratib mukhtain, menunjukkan bahwa yang ditulis oleh malaikat itu ya ala maratib mukhtain. Jadi derajatnya tidak sama. Ya, makin awal yang datang itu makin besar pahalanya, makin besar korbannya makin gede kan, makin besar pahalanya. Ya. Allah. Unta lebih mahal dari sapi, lebih besar dari sapi. Bisa sapi lemusin yang besar itu, unta bisa lebih 4 kalinya besarnya, dagingnya lebih banyak. Oleh karena itu, ya, korban paling afdal itu ada unta, baru setelah itu sapi. Sini tidak ada unta. Kalau sampean cari unta di sini, tidak korban sampean. Di sini sapi, ya. Kemudian kambing, ya, kalau korban satu sapi dengan satu kambing, ya lebih afdal satu sapi. Kalau korban itu, ya, ada yang mengatakan afdalnya pakai kambing gibas. Tidak semua kambing gibas, karena Kanjeng Nabi korbannya pakai kambing gibas yang dipotong, kabsan akron yang bertanduk. Bahkan ya korbannya Kanjeng Nabi itu, ya, kambingnya yang besar bertanduk, moncongnya kambingnya putih, moncongnya ini hitam, di antara matanya ini hitam, matanya ini dikelilingi oleh warna hitam, kemudian buntutnya hitam, kemudian kakinya hitam. Susah cari kambing kayak begitu. Sampean kalau cari kambing yang persis seperti itu, ya tidak korban sampean. Ya, yang penting ya apabila salah satu daripada sifat-sifat tadi itu sudah ketemu, sudah ada, itu afdal. Ya, mana ada di sini kambing di negara Arab pun susah cari kambing seperti yang Kanjeng Nabi berkorban tadi itu. Ya. Jadi kalau korban mana yang lebih afdal? Korban satu sapi apa kambing 7 gede-gede? Ya lebih afdal yang kambing. Kambing 7 gede-gede. Ya. Kalau sapi ya untuk orang 7 kan. Ya. Jadi lebih afdal kambing 7 yang gede-gede daripada sapi, satu sapi sekalipun sapinya besar. Wa minna anna fi yaumil jum'ah sa'ah ya afdalu sa'at ya. Dan di antara fadilah hari Jumat itu, dalam hari Jumat itu ada waktu, saat itu waktu dia yang paling afdalnya. Waktu-waktu di hari Jumat 24 jam itu ada satu waktu yang paling afdal di antara 24 jam. Dalam hal ini ada beberapa keterangan yang semuanya ada dalilnya masing-masing, insyaallah akan kita terangkan, kita sampaikan dalam pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Allahumma ma'adam dasiwan wa dhurruna wa syawama. Allahumma hdina la sanna akhlaq wa syawana syawana. Wa inna la hdina sanna wa nahdina sanna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa dhal mursalin ala amal malaika. Ya rahman rahimin ya rahman rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.